Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala aidan talabul ilmi fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua PCM Harapan Jaya beserta para pengurusnya. Kemudian yang menjadi wasilah saya hadir di tempat ini, Bapak Haji Kumpul, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berada di tanggal 26 Zulqa'dah ya. Satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Kita diingatkan kembali Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Allah ingatkan pada kesempatan kali dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim ala tajlimu fihinaan besaku. Sungguhnya bilangan-bilangan bulan di sini Allah ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan ketetapannya. Di antaranya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, 3 bulan berturut-turut, kemudian 1 bulan terpisah di bulan Rajab. Maka janganlah kalian berbuat aniaya, berbuat maksiat, zalim di bulan-bulan tersebut. Hanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang melakukan amal kebaikan, ketaatan kepada Allah di bulan ini, hadir di majelis ilmu, menolong orang lain, beristighfar, kemudian bertaubat, berjihad, baca Quran dan sebagainya, maka pahalanya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baliknya yang melakukan maksiatan, dosa, maka dosa-dosanya akan Allah lipat gandakan. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian pada kesempatan kali ini pekan keempat sedikit berbeda. Kalau pada pertemuan kemarin masih berlanjut tentang tafsir. Memang kajian tafsir itu butuh waktu, butuh kondisi yang yang baik ya. Kalau dalam bahasanya belum kompon ya untuk mengkaji tafsir ya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bicaranya ini seputar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya menuntut ilmu atau di majelis ilmu apa aja yang penting bermanfaat. Betul enggak? Selama itu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani An-Nafi dari Nafi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu fadaila, ada 3 keutamaan min sa'adatil mar'il muslimin di dunia, dari kebahagiaan keberuntungan seorang muslim di dunia. Al-jahl sholih, pertama punya tetangga yang baik, punya tetangga yang soleh.
Tetangga yang soleh itu adalah tetangga yang tidak menyakiti kita, lalu berbuat baik kepada kita, dia menahan apa? Keburukannya kepada kita. Dan ini nikmat yang besar sekali. Insya Allah kalau kita memang punya tetangga yang baik, dimulai dari diri kita, punya tetangga diri kita yang baik. Ya, saling negur, saling nanya, kemudian membantu, memberikan hadiah, ya, ucapan-ucapan yang baik, sakit dijenguk, insya Allah maka tangga itu akan baik kepada kita. Ya, ini Bapak sekalian, tangga yang baik ini termasuk dari doa kita, Pak. Dosa hujagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan hindarlah kami dari siksa api neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, ada 5 indikator kebahagiaan di dunia. 1, punya anak yang soleh solihah. Yang kedua, punya istri solihah, atau punya suami yang soleh. 3, punya ilmu yang manfaat. 4, punya tetangga yang baik. Yang kelima, dia rezekinya itu, mencarinya itu berada di dalam negerinya, di daerah. Kalau kayak ada kata-kata pepatah, apa namanya? Kalau kita mencari usaha di luar, ya, ibaratnya emas, apa namanya? Ada pepatah itu, ya. Walaupun misalnya gajinya enggak terlalu besar, tapi masih berada di wilayahnya, itu lebih bagus, ya, ketika dia ada di luar. Nah, kemudian yang kedua, daripada kebahagiaan seorang muslim dunia apa? Wal maskanul wasi', punya tempat tinggal yang luas. Ini sesuai dengan kebutuhannya. Kalau umpama keluarganya enggak terlalu banyak, ya terukur rumahnya itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita punya tempat tinggal yang luas, nah, itu termasuk daripada apa? Kebahagiaan seseorang di dunia, baru di dunia, ya. Kan kalau punya rumah yang luas kan bahasanya plong, betul nggak Pak? Ngaitnya plong gitu kan. Atau misalnya dikondisikan dengan tanahnya. Kadang-kadang kan ini menjadi ukuran para ahli bangunan, walaupun tanahnya 60-70 meter tapi dibikin kayak luas, jadi luas kan gitu Pak, ya. Kemudian wal markabul hani'u, punya kendaraan yang mudah. Yang dimaksud punya kendaraan yang mudah itu artinya kendaraan yang tidak bikin masalah. Dia tenang, hatinya tenang dengan punya kendaraan tersebut. Pun misalnya kendaraan jadul, kendaraan udah doyok, tapi enak dipakai kemana-mana, lega rasanya. Nah, itu termasuk daripada indikator kebahagiaan seseorang di dunia. Betul nggak Pak? Kan kita merasakan kendaraan udah tahun 80-an, tahun 90-an, tapi pakainya masih enak, starternya masih bagus, betul nggak? Remnya juga masih aman dan sebagainya. Itu juga termasuk daripada indikator kebahagiaan seseorang di dunia. Ini di antara kebahagiaan seseorang itu di dunia, diantaranya punya tetangga yang baik, punya rumah yang luas, kemudian kendaraan yang enak ditungganginya. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Dakhalat imra'atun nar fi imratin. Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara masalah kucing. Gara-gara masalah kucing. Kucing ini Bapak sekalian masuk peliharaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Hurairah kan, ya. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sofrin. Digelar Abu Hurairah yang kucing-kucingan.
Karena ketika dia berjalan, ya enggak, dia menemukan seekor anak kucing yang kecil dikantongin tuh. Di mana? Di gamisnya. Maka dibeli gelar dia Abu Hurairah, bapak yang kucing-kucingan. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhri. Nama juga Abu Bakar. Abu Bakar nama aslinya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Ya. Nah, itu Abu Bakrin, bapak yang berpagi-pagi, karena riwayat mengatakan dia yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad As-Siddiq, yang sangat membenarkan. Ya, ada orang kadang-kadang mengatakan Abu Bakar bin As-Siddiq. Sebutkan bin, ya kan? Abdullah bin Abi Quhafah. Ini kembali kepada masalah kucing, Pak. Kucing itu kalau dia sudah kucing itu tidak najis. Lu pernah kejadian pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, kucing ini sering berkeliling di rumah-rumah. Kadang-kadang nggak enakin, Pak ya. Dia kencing, kadang-kadang dia kita ngikut, dia berjalan, dia berjalan. Nah ini, itu kucing. Ya, kucing ini Bapak sekalian, kencingnya najis, kotoran najis. Termasuk juga apa? Bulunya. Kalau bulunya sudah berpisah, awas, bulunya sudah berpisah dari kucing, itu najis. Betul nggak, Pak? Ya, kadang-kadang kucing sering musal Pak kita. Bulunya itu terpisah, melekat di baju kita, pakaian kita, celana kita. Ya enggak? Maka kita gunakan buat sholat. Sholat itu berarti kita ada najis yang belum diselesaikan. Hati-hati, Bos. Ya. Jadi bulu kucing itu najis kalau sudah terpisah dengan apa? Kucingnya. Tapi kalau masih melekat di kucingnya, kita gitu-gitu nggak apa-apa. Robatun hafalan tutimha, Nabi. Ini seorang perempuan yang mengikat apa? Kucing yang nggak memberi makan, walam tadaha, dan dia tidak membiarkan takfulu biposa isil arti, dan dia apa? Tidak makan daripada makanan-makanan yang ada di tanah, hatta matat, sehingga dia mati kucing itu. Jadi kucing Bapak sekalian dengan sengaja dikurung, nggak sengaja dibiarkan tidak dikasih makan, itu menyebabkan apa? Seseorang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya juga, gara-gara masalah kucing diangkat dia dari apa? Dari sumur, ya enggak? Oleh salah seorang yang hina, perempuan yang hina, kemudian apa? Bisa masuk surga, Bapak sekalian. Tuh, hati-hati dulu. Ya, ada orang kadang-kadang kan kerjaannya setiap hari makanin kucing itu sedekah. Setiap yang kita kasih kepada makhluk yang punya hati, maka itu menjadi bagian daripada sedekah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Jadi kaitan takwa hablu minallah, takwa hablu minan nas, takwa hablu minal alam. Maksud minal alam ini takwa kepada makhluk-makhluk yang tidak berakal. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abi Darda. Rawi Ahmad an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mu'amil mar'il muslimi mustajabul li akhihi bi zamril ghaib. Doa orang muslim itu diijabah bagi saudaranya yang muslim yang kita doain itu nggak tahu. Jadi kalau saya baca syarahnya itu terlalu panjang ya, menggunakan bahasa Arab. Jadi gini contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini pada kesempatan kali ini Bapak berjamaah nih, ada halaqah. Kemudian Bapak doain, ya Allah, pulang saudara saya namanya ini. Dia nggak dengar, dia nggak tahu. Itu termasuk doa zahril ghaib. Yang kita doain nggak tahu. Lebih-lebih yang kita doain berada di mana? Di sana, di luar rumah dan sebagainya. Termasuk kita mendoakan pada saudara kita yang saat ini di negeri Muslim, yang dizalimi, yang dibantai ya,
di negeri Palestina. Bapak Ibu sekalian, sering tahu doain saudara-saudara yang kita doain nggak tahu? Sering ya. Lebih-lebih yang kita doain itu pernah berbuat salah pada kita, berbuat zalim, aniaya pada kita. Mampukah kita doain? Luar biasa ini. Kalau kita doain saudara kita yang muslim, yang kita doain nggak tahu. Inda roksihi malakul wakhalin. Itu ada di sisinya itu. Ya enggak, di atas kepalanya tadi itu si doain tadi, malakun wakalun, ada malaikat yang Allah wakilkan padanya. Ulama doa di akhir khairin, tatkala seorang muslim mendoakan saudara muslim ya dengan doa kebaikan tadi, yang kita doain dia enggak tahu. Qolal malaku, malaikat akan berkata amin. Walaka bimisli dari, engkau pun sama. Jadi kalau kita doain, ya Allah, saudara saya namanya pulang, berikan keberkahan, kata malaikat amin. Buat kita juga, berikan keselamatan, amin. Ya, berikan usia panjang, amin. Itu buat kita juga, Mas. Jadi dengan sering kita doain saudara-saudara kita yang muslim, maka itu akan meminimalisir dari penyakit hati, penyakit hasud, kemudian penyakit dengki dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, hadis berikutnya rawahul Hakim an Sa'id, diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Sa'id. Sahabat wa qala al-Hakim sahihul isnad. Di hadis ini sanadnya sah. Wa qala Zahabi, Imam Zahabi pakar hadis, dia menetapkan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dakwatu Zinnun, dakwahnya, doanya Zinnun. Idda'a biha, ketika dia berdoa, wa fi batnil huti, berada di dalam ikan, perut ikan yang besar, yang mengatakan ikan paus. Zinnun itu Pak, doa apa? Yunus, Nabi Yunus bin Matta. Jadi Yunus bin Matta itu ketika dia sudah tidak sanggup lagi, dia apa? Berdakwah di kaumnya tadi ini karena menentangnya luar biasa. Ini dia kabur. Dia apa? Kabur. Kalau bahasa Bulak Sentul Betawinya merah. Apa merah tuh? Nah, kabur. Kemudian dia apa? Naik apa? Kapal besar. Naik kapal besar. Itu kapal besar oleng. Kemudian diundi. Undian pertama keluar nama Nabi Yunus. Kemudian kedua, keluar nama Nabi Yunus bin Matta. Sampai kemudian ketiga, keluar nama Nabi siapa? Yunus. Ya enggak? Jadi agar satu di antara penumpang itu yang diapain? Dicemplungin. Agar kapal itu bisa stabil, normal. Satu orang pemuda mengatakan, jangan, saya hanya nyebur. Nah, ini sudah menjadi kudarullah kudratnya. Dan menjadi apa? Sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Nabi Yunus ditelan ikan besar. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Ya enggak? Nah, itu di dalam ikan, dalam kegelapan. Fi dzulumatin salatin, kalau kata bahasa Al-Qur'an, di dalam 3 kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan laut, kegelapan ikan hiu, kegelapan malam. Tapi dengan izin Allah itu apa? Doanya apa? Zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini daripada orang-orang yang zalim. Ini Bapak sekalian, di bulan yang Allah muliakan ini Pak, banyakin doa ini kata ulama. Doa Nabi Yunus. Siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus, Allah akan ijabahkan. Amin ya Rabbal. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini ada 3 kekuatan. Kekuatan T, kekuatan tauhid, la ilaha illa anta. Yang kedua, kekuatan T kedua, takdis, subhanak, maha suci Engkau. Yang ketiga, kekuatan taubat. T3, kekuatan taubat. La ilaha illa subhanaka inni
kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku daripada orang-orang yang zalim. Jadi mengakui Nabi Yunus. Mengaku negara kita calon marut begini kan Pak, pengakuan kesalahan jauh banget Pak ya. Masalah ini yang berlarut negara kita. Apa coba mengakui, tidak bisa. Mengakui saya ini, insya Allah Pak, dengan cepat Allah akan berikan jalan keluar. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ada 3 kekuatan. Siapa yang memperbanyak doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyakin yakin doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Ini doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memang para nabi dan rasul terdahulu Pak itu punya doa-doa andalan. Doa-doa apa? Doa andalan. Nabi Musa apa doa andalannya? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi apa lagi? Doa Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi ya Allah ya Tuhanku, anzilni tempatkanlah aku munzalam sebuah tempat. Wa anta khairul munzilin, dan kau adalah sebaik-baik yang menempatkan sesuatu. Ini Bapak Ibu sekalian, doa Nabi Nuh ini Pak, kalau kita baca ketika kita menempati atau ketika kita apa? Beristirahat di sebuah tempat. Kita menempati rumah baru, baca doa ini. Kita menempati ruko baru, ya enggak? Kita misalnya bernaung di tempat, ini baca doa Nabi Yunus. Doa Nabi apa? Doa Nabi Nuh tadi, Rabbi anzilni. Ya, kemudian banyak doa-doa yang lain. Doa Nabi Ibrahim paling banyak dengan doa Nabi Muhammad. Itu dalam surat apa? Ibrahim, nggak ada itu. Surat Ibrahim dimulai dari ayat berapa itu? Ayat 30-an, 36 ya. Banyak. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baitikal muharram rabbana taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya limina yauma yaqumul hisab. Bermiskan berbahagia. Nah itu ya, berbanyak doa Nabi Yunus alaihis salam, lebih-lebih di bulan yang Allah muliakan. Hadirin yang berbahagia, hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Abi Hurairah. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada 5. Ini di antaranya 5 ya. Dalam hadis-hadis lain itu masih banyak orang yang mati syahid. Ini yang dimaksud syahid akhirat. Jadi syahid ada 3, ada syahidul akhirah, ada syahidul dunia wal akhirah, ada syahid dunia. Kalau syahidul akhirah dia pahala dapat pahala syahid akhirat. Kenapa dinamakan dia syahid? Di sini dijelaskan wa innama sammu bidzalik li anna arwahum tusyhidul jannah. Mereka dinamakan syahid karena ruh mereka itu menyaksikan surga sebelum selain mereka. Dia sudah menyaksikan surga, pahala surga. Auli anna Allah Ta'ala Rasulullah syahida lahum bil jannah, atau Allah dan Rasulnya itu yang menyaksikan mereka itu berdua, Allah dan Rasulnya, bagi mereka surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih yang termasuk orang mati syahid akhirat? Kata Nabi, al-maqbul, orang yang maqbul.
Mat'un itu adalah orang yang meninggal dunia dalam kondisi wabah. Wabah, Pak, penyakit. Masuk COVID kali kemarin ya. Dia meninggal dunia dapat pahala syahid. Tapi sahabat Umar bin Khattab ketika ekspansi ke negeri Mu'tah itu di Syam. Di sana dikabarkan ada penyakit taun. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab dia tidak jadi untuk ekspansi beserta pasukan lagi Mu'tah karena terjadi penyakit taun. Nah terjadi penyakit taun ini tidak. Kata sahabat Umar bin Khattab, saya menghindar dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kalau kita tahu Pak tentang kalau misalnya kita berusaha, betul nggak Pak? Kita hanya berusaha. Adapun misalnya nggak kesana pun kena, itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib dia sedang duduk-duduk di sebuah rumah yang sudah mulai goyang, mulai roboh, dikasih tahu oleh sahabat yang lain, ya Sayyidina Ali menghindar, maaf. Kata sahabat yang lain, ya Ali kenapa mau menghindar? Sayyidina Ali menjawab, afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku menghindar dari satu takdir Allah pada takdir Allah yang lain. Ini bagaimanapun kita tetap berusaha, Pak ya. Betul nggak Pak? Pada takdir Allah semaksimal pun andai kata kita sudah berusaha kok tetap takdir Allah seperti itu, ya memang sudah demikian dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Wal mabtur kata Nabi, orang yang penyakit perut, sakit perut itu meninggal terpala syahid dia. Kemudian wal gharib, orang mati tenggelam di laut, mati tenggelam di sumur dan sebagainya, masuk al akhirat. Wasahibul hadmi, orang yang terkena runtuhan, pekerja bangunan atau siapapun orangnya, kemudian tertimpa bangunan, maka dia termasuk dapat pahala syahid akhirat. Kemudian wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah. Orang yang mati syahid di jalan Allah ini, perang di jalan Allah, dia meninggal ya, maka dapat pahala syahid dunia dan akhirat. Maka dia tidak usah diapain, dimandikan, tidak usah disolat. Kalau syahid dunia saja, itu orang yang berperang karena apa? Ingin harta pampasan perang. Masih perang ingin ghanimah terampasannya, ingin karena senjatanya, ingin karena ininya dapat pahala, dapat syahid dunia. Tidak ada apa-apanya dia lupa sekali. Ini sebetulnya memang konteksnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Saudara sekalian berbahagia, kemudian hadis berikutnya. Cukup berapa? Hah? Cukup. Hah? Kenapa? Rahul Bukhari wa Muslim, dari sahabat diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, salatul laili masna, salat malam itu dua rakaat. Nafilatul lail, salat di malam hari itu dua rakaat. Ini ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, yusallimu min raka'ataini, salam setiap dua rakaat. Ya, jadi sholat malam itu tahajud, misalnya sholat sunat tahajud raka'ataini salam, sholat sunat al-hajjah raka'ataini kemudian salam, sholat sunat at-taubah raka'ataini salam, sholat sunat al-mutlaq raka'ataini salam. Ya, kalau sholat malam itu dua rakaat. Ya. Kalau salama min arba'in aw jama'a raka'atin bitaslimah jaza indal a'immati salasa. Kalaulah seseorang itu misalnya sholat malam 4 rakaat sekaligus, itu boleh menurut imam yang 3, indal a'immati salas, menurut imam yang 3 selain Imam Syafi'i ya.
Masuk Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i nggak boleh. Mana yang benar? Semuanya benar. Betul. Cuma jangan dimasalahin. Nah, tapi Imam Syafi'i sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau imam-imam yang lain boleh 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1. Ini masuk sholat tarawih. Ada kan kelompok-kelompok Pak ya? Ya, ayat sholat tarawih ada berapa rakaat? 4 rakaat sekaligus ya. Ini mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah atau imam lain selain daripada Imam Syafi'i. Balik afdal indal Hanafiyah ayustalima min arba'in. Bahkan yang paling afdal itu menurut Imam Abu Hanifah itu salam 4 rakaat. 4 rakaat 1 kali cuma tanpa tahiyat. Halo. Tanpa apa? Tanpa tahiyat awal. Ya langsung. Enakan mana kira-kira? 2 rakaat salam, 2 salam, 4 kali 1 salam tanpa tahiyat. Hah? Ya gini, jadi jangan dimasalahin, betul nggak Pak? Ini masalah furu'iyah aja, masalah cabang, bukan masalah usuliyah. Nah, yang masalah yang nggak melakukan, yang nggak pernah ngaji dia gitu, betul kan? Iya, nah, jadi silakan. Fa'iza khosyah, kata Nabi masih terusan hadisnya. Fa'iza khosyah hadukum subha. Apabila seseorang dia khawatir masuk waktu subuh. Masuk waktu lah. Jangan-jangan kalau saya sholat apa? Sholat tahajud atau witir ya, ketika witir. Jangan-jangan subuh sudah masuk. Nah, karena gini Pak, ada yang namanya fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib itu belum begitu terang. Jadi biasanya kan ada suara-suara speaker itu ya. Belum ada kesalahan dikit ya. Kalau fajar sodik masuk waktu apa? Subuh. Udah terang nih masa waktu subuh. Nah, kira-kira ini subuh tinggal beberapa menit lagi. Khawatir nanti subuh masuk, cukup kata Nabi di sini ya. Sholat rakaatan wahidah tutiru lahu maqad sholat. Cukup sholat witir 1 rakaat aja. Tadi kan tahajud cerita ini, dia sudah tahajud umpama, kemudian sudah sunat hajat, sunat tobat kalau waktunya banyak. Nah, kemudian khawatir nih subuh Pak mau masuk, gitu. Maka witirnya itu jangan lebih dari 1. Karena ketika masuk waktu subuh, maka waktu witir itu sudah selesai, tidak ada waktu lagi. Jadi kan masuk waktu subuh fajar sodik itu otomatis witir sudah waktu witir sudah tidak ada lagi. Maka kekhawatiran inilah cukup witir 1 rakaat. Soli sunatal witri rakaatan. Kalau witir kan apa? Kalau yang 3 rakaat kan boleh nggak witir 5 rakaat sekaligus? Boleh. Cuma cara itu mah kita ribet nanti. Witir 7 rakaat sekaligus juga boleh. 9 rakaat sekaligus boleh. Betul nggak Pak? Ya. Cuma kalau witir bisa 2 rakaat salam, 2 kali salam, itu diniatin sholli sunatal minal witri rakaat ini. Aku sholat witir ini dua bagian daripada witir. Ada kata min ya. Aku sholat 2 rakaat ini merupakan bagian daripada witir. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus 1 rakaat tambahannya ya. Kalau 3 rakaat yang enggak abdolnya Imam Syafi'i ya abdolnya dipisah ya. 21 sholli sunatan minal witri rakaat ini, kemudian 1 rakaat. Nah, tapi ada pendapat yang lain mengatakan abdolnya disambung apa? 3. Sholat sholli sunatal witri salah rakaat. Jadi kalau saya kalau capek atau bagaimana dapat 3 witir sekaligus. Cuma kalau 3 sekaligus jangan seperti sembahyang maghrib. Gak boleh ada tahiyat awalnya. Paham nggak ya? 3 sekaligus. Itu lebih enak kalau saya itu. Yang mana hati kita bagaimana kan pada waktu itu.
Disunahkan suratnya apa? 3 rakaat. Rakaat pertama Sabih Isma Rabbikal A'la, rakaat kedua Al-Qur'an, rakaat ketiga Wal-Had, Al-Falaq, An-Nas. Nah ini disunahkan itu ya. Apa hikmahnya Bapak sekalian? Jangan banyak bertanya tentang hikmah disyariatkannya bacaan-bacaan ada hikmahnya pasti. Betul nggak Pak? Ada hikmah yang luar biasa dari ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Lagi. Lanjut. Rahul Baihaqi an Ibnu Umar, Rahul Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar. Wala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Berpuasa dan baca Quran keduanya berikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Ini yang dimaksud puasa, Bu. Puasa wajib maupun puasa sunnah. Ya puasa sunnah yang ditekankan apa? Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Sekarang puasa besok enggak. Betul. Asal jangan sholat Nabi Daud aja, sholat Daud. Sekarang sholat hari ini besok enggak. Ada namanya Ayyamul Bid, puasa di hari-hari Bid. Apa itu? 13, 14, 15 Hijriah. Nah, itu tekan banget itu. Itu keduanya puasa sunnah tadi itu. Bagi puasa wajib dan Quran berikan syafaat pada hari kiamat. Ketika pada hari kiamat semuanya orang pada ketakutan karena luar biasa, mataharinya jaraknya sangat dekat. Semuanya manusia pada telanjang dan sebagainya. Yang memikirkan macam-macam. Yang dipikirkan adalah apakah seseorang itu sa'idun am saqiyun, orang beruntung atau orang celaka. Tiba-tiba ada amalan waktu kita hidup di dunia, Quran yang kita baca, puasa sunnah yang kita lakukan. Ya siyamu, puasa itu ngomong. Ini ada yang mengatakan puasa ngomong secara hakikat dalam bentuk wujud makhluk, kata ulama adalah bentuk bilhal. Ayo Rabbi, ini mana tusta'am wasyawat bin hari fasyafini fi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mencegah hamba dari makan dan syahwat di siang hari, fasyafini fihi, maka berikanlah syafaat. Kalau puasa di siang hari, betul nggak? Dia mencegah syahwatnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa pertolongan dengan puasa. Wa yaqulu Quran ngomong Rabbi mana tuhun nauma bilaili, aku mencegah hamba tadi ini untuk tidur di malam hari, fasyafini bihi, maka berikanlah syafaat padanya. Faishfafi'ani, maka keduanya puasa dan Quran berikan syafaat. Ada Bapak Ibu sekalian di dalam hadis ini, ketika Al-Quran mengatakan aku menahannya untuk tidur di malam hari, dia baca Quran. Bagaimana di siang hari? Kan gitu ya. Nabi tidak mengatakan kata-kata siang hari. Memang umumnya di sarahnya ini, penjelasan ini, orang baca Quran di malam hari. Di siang hari itu kalau seseorang dia untuk membaca Quran, ngantuknya misalnya, dia baca Quran tetap. Habis subuh dia baca Quran, kan? Sebetulnya siang. Johor misalnya, tetap dalam masuk kata-kata apa? Di waktu karena memang umumnya orang baca Quran itu di malam, biasa di malam hari. Jadi tidak ada menjadi persoalan. Bapak sekalian baca Quran di siang hari, jangan terpaku hadis ini. Boleh kok syafaatnya di malam hari ini, ya kan? Kata Quran kan, aku mencegah hamba ini untuk tidur di malam hari. Ada kata-kata mahal. Bagaimana kalau di siang hari? Tetap akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ini, terakhir. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghibatu, ghibah, zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah menyebutkan kau pada saudaramu yang kalau disebutkan tadi itu dia enggak senang, dia itu benci. Ini Bapak sekalian, ini yang disarahnya luar biasa nih Pak. Wala Nawawi, Imam Nawawi berkata, iklam anal ghibata min akbaril qabahi. Sungguhnya ghibah itu Pak, ngomongin keburukan orang itu daripada seburuk-buruknya perbuatan.
wa aktsariha intisyaran finnas, dan kebanyakan itu dia merembet manusia, tersiar di manusia di mana-mana. Ya, itu ghibah. Hatta la yaslamu minha illa qalilu minan nas. Manusia ini kan banyak selamat, terus sedikit daripada mereka yang selamat daripada ghibah. Ya kan? Apa itu? Zikruka akhaka bima yakrahu, menyebutkan kau pada saudaramu dari apa yang enggak senang, amun sawa'un kana fi badanihi, baik pada masalah badannya, audini atau agamanya. Jadi kalau kita menyebutkan badan orang, jadi orang badannya pendek amat, hitam dan sebagainya, kalau disebutin itu orang senang nggak itu? Kalau dia dengar, itu masuk ghibah. Atau misalnya agamanya, audiniahu atau dunianya, orang miskin amat ya. Nah misalnya, au nafsihi atau dirinya, au khalqihi atau akhlaknya, disebutin tentang akhlaknya buruk banget, itu masuk ghibah. Au malihi atau hartanya, au waladihi atau anaknya, itu punya anaknya bener-bener banget ya. Kan apa ya? Nah misalnya, atau misalnya begini-begini, au walidihi atau ayahnya, au zawjihi atau suaminya, au qadimihi atau pembantunya diomongin, au thawbihi atau pakaiannya. Orang pakaiannya itu juga dari dulu ya, kotor banget, jelek amat katanya. Tapi kalau misalnya itu orang pakaian cakep amat ya, marah nggak kira-kira? Enggak, itu bukan ghibah. Au masyihi atau berjalannya ditiru-tiru, masuk ghibah itu kata Imam Nawawi. Au harakati atau gerakannya, au basyasatihi au abusatihi atau lampotihi, misalnya apa mukanya amulu cemberut mulu ditiru misalnya, itu masuk ghibah Bapak sekalian. Au yadika atau tangannya, au rosika atau apa namanya bila jika au kitabika rumuzta wa syarta ilai bi'ainika au yadika au rosika, baik itu disebutkan atau dirumuskan atau ditulis si gini cara jalannya sebagainya, nah maka itu termasuk ghibah. Ingat, Al-Quran wanti-wanti kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minal dhanni inna ba'dal dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula mahimaitan kakaribu. Jangan kalian berbuat ghibah. Apakah seseorang senang kalau pemakan daging saudaranya sudah mati? Itu sungguh sangat menjijikkan. Betul nggak Pak? Jadi ghibah itu adalah apa? Ngomongin, engkau menyebut kekurangan, keburukan saudaramu. Kemudian hadis lanjutan hadis berikutnya, wa in kana qala rajulun, seorang laki berkata, apa ra'aita in kana fi ahli ma'qul? Bagaimana pendapatmu jika ada pada saudaraku itu apa yang aku katakan? Qala in kana fi ahlika ma taqul faqad tabdahu. Kalau apa yang kau sebutkan tadi memang benar apa yang terdapat pada saudaramu, maka sungguh kau mengumpat atau berbuat ghibah. Walam yakun bihi ma taqul faqad qadzabtahu. Kalau engkau tidak mendapatkan apa yang sesungguhnya tidak ada pada saudaramu itu, maka kau katakan, maka kau menuduh atau kamu berfitnah. Hati-hati Bapak sekalian ya. Jadi ghibah itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar ngomongin doang. Betul nggak Pak? Ngomongin seluruh suaminya, anaknya, hartanya, fisiknya, gerakan-gerakannya. Sambil misalnya ada orang cemberut mulu, itu ditiru si anu dan gini. Masuk ghibah Bapak sekalian. Ini Imam Nawawi mewanti-wanti kepada kita sekalian, jangan sampai amal kebaikan kita yang kita lakukan di dunia itu habis gara-gara apa? Masalah penyakit hati, penyakit lisan dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Kalau punya bermanfaat, ada Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.